Ngapain lu, Dik? Ini loh, gue lagi nyatet laporan keuangan kamu itu tua. Pusing banget, boy. Pas banget. Kemarin dosen akuntansi kita bilang kalau di matkul dia kita bakal belajar aplikasi yang bakal ngemudahin buat ngerjain laporan keuangan toko ibu itu. Mending kita ke kelas aja sekarang. Yuk. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi karena kita kemarin sudah melakukan materi akuntansi, sekarang Bapak bakal kasih kalian suatu aplikasi yang bisa mempermudah kalian mengerjakan akuntansi secara simple dan lebih efisien. Namanya itu Manager.io. Manager.io ini adalah perangkat lunak yang bakal kalian pakai, itu yang bisa digunakan buat catat transaksi keuangan, laporan keuangan, sama pencarian barang. Manager.io juga ini punya fitur yang mempermudah kalian nanti ya, kayak aktifin modul, nambahin kolom custom, sama ngasilin laporan keuangan yang pengen kalian buat. Manager.io juga ini secara offline ya dipakainya. Jadi kalian kalau nggak ada data bisa kalian pakai di mana aja. Jadi buat kalian semua itu kalian udah tahu belum cara gunain Manager.io itu gimana? Oke, jadi sebelum itu buat kalian tuh kalian tahu nggak sih sebelumnya Manager.io itu apa dan ada yang pernah pakai belum? Belum. Nah, ini ada yang belum nih. Jadi ya, kamu udah? Udah, Pak. Kamu siapa? Nabila, Pak. Nah, bisa terangin nggak sedikit buat teman-temannya buat jelasin Manager.io itu apa? Jadi Pertama-tama kita buka aplikasi Manager.io, lalu kita tambah bisnis baru, buat bisnis baru. Setelah itu kita pencet buat bisnis baru tanpa template. Kita masukkan nama perusahaannya, kita ambil di sini PT Ananda Reksa Indonesia. Kita buat bisnis baru. Setelah itu, kita pertama akan membuat akun terlebih dahulu pada kustomisasi, lalu pilih akun. Kustomisasi. Nah, di sini kita akan memilih akun-akun yang perlu kita pakai untuk perusahaan dagang. Yang pertama, kita akan memilih akun kas dan bank. Setelah itu kita penerimaan, kita pencet, lalu pembayaran, terus ada, setelah itu kita ke pelanggan, setelah itu kita pencet faktur penjualan, lalu kita ke faktur pembelian, masuk juga kita pencet, terus faktur pembelian ini kita pencet. Setelah itu yang terakhir ada persediaan barang, kita pencet. Setelah kita selesai, kita perbarui. Nah, next step kita lanjut ke pengaturan. Untuk memasukkan akun-akun, kita pilih ke bagian akun. Lalu di sini kita buat kelompok baru, bikin aset lancar yang pertama. Kita masukkan ke dalam aset, kita buat. Setelah itu kita masukkan untuk aset tetap. Terus aset tetap. Kita masukkan ke kelompok aset, itu buat. Nah, seperti ini tampilannya. Lanjut buat akun, kita di sini pilih buat akun baru. Kita kasih nama kas dan setara kas. Dengan kode 1101 di bagian neraca aset lancar. Lalu kita buat. Nah, seperti itulah contoh untuk masukkan kelompok dan akun-akunnya. Kita masukkan untuk bagian laporan laba rugi. Jadi kita buat kelompok baru. Dengan laba rugi itu ada 3, yaitu ada 2, ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk di laporan laba rugi, kita
akan membuat akun baru, yang dimana kita pencet buat akun baru, terus kita beri nama apa yang akun yang kita buat, lalu kita masukkan ke kelompok yang mana dengan kodenya. Lalu kita buat addnya, lalu pilih fitur lama, terus kita pencet yang revaluasi otomatis persediaan. Kita pencet dan aktifkan lalu perbarui. Nah, seperti inilah hasil dari setelah kita memasukkan semua akun-akun yang diperlukan. Ini disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing dan ditulis kode dan sebagainya. Nah, hasil akhir untuk perusahaan dagang. Oke, ternyata Nabila ini tahu tentang akun-akun ya. Jadi penjelasannya cukup bagus. Oke, terima kasih Nabila. Ternyata setelah itu ada yang namanya akun penerimaan dan pembayaran nih. Jadi buat kalian, ada yang tahu nggak sih ini akun penerimaan dan pembayaran? Saya mau Pak. Oke, Anci dan Michelle. Nanti Anci dulu yang jelasin setelah itu baru Michelle. Selanjutnya ada penerimaan. Sebelum masuk ke penerimaan, terlebih dahulu membuat akun kas dan bank. Di sini pertama kita membuat akun kas. Pertama masukkan nama kas, lalu kodenya 001, lalu klik buat. Yang kedua, kita buat akun bank. Masukkan nama bank dengan kode 002. Lalu klik buat. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal penerimaan. Jurnal penerimaan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan semua transaksi penerimaan maupun kas dan bank. Dokumen yang digunakan di jurnal penerimaan yaitu transaksi ini adalah bukti kas masuk atau BKM. Pertama klik penerimaan, lalu buat penerimaan baru. Transaksi yang pertama yaitu setoran saham awal dari Tuan Pupuk Perkasa pada tanggal 13 Januari 2024. Yang pertama tanggal 13 Januari 2024 dengan referensi BKM 001 dan dibayar oleh Tuan Pupuk Perkasa. Dana masuknya yaitu kas. Deskripsinya yaitu setoran modal awal dari Tuan Pupuk Perkasa. Akunnya yaitu akun kas dan setara kas dengan jumlah 3 miliar. Selanjutnya yaitu klik buat. Nah, di sini sudah ada bukti transaksi penerimaan setoran modal awal dari Tuan Pupuk Perkasa sebesar 3 miliar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penginputan pada akun pembayaran di aplikasi manajer Ayo. Kita ambil contoh dari salah satu bukti transaksi. Pada tanggal 2 Januari 2013, PT Indosemen Perkasa menjual sebanyak 5.000 sak semen kepada PT Ananda Reksa Indonesia dengan harga 100.000 per sak. Sehingga total nilai transaksi adalah 500 juta rupiah dengan pembayaran melalui cash. Faktur ini menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli semen antara PT Indosemen Perkasa sebagai penjual dan PT Ananda Reksa Indonesia sebagai pembeli. Selanjutnya, saya akan memaparkan cara menginput ke bagian akun pembayaran. Yang pertama, kita klik bagian pembayaran. Terus kita klik buat pembayaran baru. Kita sesuaiin tanggalnya. 2013 bulan Januari tanggal 2. Jangan lupa kita klik referensinya. Ini dibayarkan dari akun, kita masukkan ke kas karena dia pembayarannya cash. Dan untuk penerimanya kita masukkan
PT Indo Semen Perkasa. Kemudian di deskripsinya kita tulis pembelian perlengkapan usaha. Untuk barang atau jasa kita masukkan semen dengan jumlah 500 juta. Setelah itu kita klik buat. Jadi ini truk pembayaran dari pembelian perlengkapan usaha dari PT Indo Semen Perkasa. Oke, selanjutnya itu ada akun faktur penjualan, dan akun ini biar Bapak izin jelasin buat kalian. Oke, selanjutnya ada faktur penjualan. Dalam akuntansi, faktur penjualan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi menjual barang atau jasa. Faktur ini berisi informasi penting seperti nama penjual, nama dan pembeli, tanggal transaksi, deskripsi, barang atau jasa, jumlah yang dijual, harga semua total harga, serta rincian pajak jika ada. Faktur penjualan digunakan untuk mencatat piutang jika pembeli dilakukan secara kredit atau sebagai dokumen referensi pembayaran. Jadi cara penggunanya yang pertama itu kita membuat yang namanya pelanggan. Sebentar. Sebentar, pelanggan. Buat pelanggan baru, masukkan nama pelanggan, TB, kita kode tidak ada, opsional, alamat penagihan, Jakarta Selatan, alamat pengirim, Jalan Mawar, Jakarta Selatan. Surat elektronik itu opsional jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa. Lalu buat. Kembali ke faktur penjualan. Buat faktur penjualan baru. Masukkan tanggal. Di sini di tanggal faktur yaitu tanggal 3 Januari 2013. Bulan Januari, tanggal 3. Itu opsional jika ada. Hari, tanggalnya 30 hari atau 1 bulan. Referensi. Jika tidak ada, tekan otomatis. Jika ada, karena ini ada, jadi tinggal dimasukkan saja di faktur. Yaitu F strip 010101. Lanjut ke pelanggan. Karena tadi pelanggan sudah dibuat, jadi tinggal dipilih saja, yaitu TB Maipah. Alamat sudah otomatis terisi. Deskripsi. Di sini karena dia membeli barang, jadi kita tulis membeli barang. Lalu masukkan barang yang dibeli, sudah ada di barang atau jasa, semen. Masukkan kuantitas, di sini difaktur karena kuantitas 1000, kita masukkan 1000. Harga satuan,
110.000. Nanti otomatis total langsung masuk ke manajer IO di sebelah kanan. Jika ada keterangan tak lain, tambahkan di sekitar sini. Jika ada, karena ini tidak ada, jadi langsung buat. Buat akun tambahan baru jika ingin lanjutkan, dan tekan buat jika sudah selesai. Oke, selesai. Kurang lebih tampilnya seperti ini. Ini jatuh tempo karena sudah melewati batas waktu tenggat. Oke, setelah Bapak jelasin kalian tuh tentang faktor penjualan tadi, ternyata masih ada nih dua akun terakhir, yaitu faktor pembelian sama penjurnalan. Buat diskusi ini, Bapak kembali lagi ke kalian tentang faktor pembelian sama penjurnalan. Jadi buat kalian, ada yang tahu nggak sih tentang faktor pembelian dan penjurnalan? Saya Pak, tahu. Oke, Meli, jelasin. Nanti lanjut ke teman yang belakang. Sebelum kita membuat akun faktur pembelian, kita harus terlebih dahulu membuat akun pemasok. Ini dia cara-cara untuk membuat akun pemasok. Yang pertama, klik akun pemasok, pilih buat pemasok baru, isi namanya, yaitu PT Indo Semen Perkasa. Isi kodenya dengan S1. Lalu isi juga alamatnya, yaitu Jalan Cempaka, nomor 123, Cibinong, Jawa Barat. Lalu klik buat. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat faktor pembelian. Karena kita adalah PT Ananda Reksa, jadi kita membuat faktur pembelian dengan informasi faktur yang dikeluarkan oleh PT Indo Perkasa. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat faktur pembelian yaitu klik faktur pembelian, lalu pilih buat faktur pembelian baru, isi tanggalnya yaitu tanggal 9 Oktober, lalu isi juga tanggal jatuh tempo, yaitu 30 hari setelah pembelian. Isi referensi dengan kode 00112. Isi nama pemasok, yaitu PT Investment Perkasa. Tambahkan deskripsi yaitu pembelian semen, pilih barang dan jasa, lalu klik semen, otomatis akan terisi akun persediaan di tangan. Lalu isi jumlah kuantitas, yaitu 5.000, isi harga satuan, yaitu 100.000. Selanjutnya, klik buat dan tambahkan jika kalian ingin menambahkan baru atau klik buat saja. Selesai. Oke, selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum dalam perusahaan dagang adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dicatat di dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Termasuk di dalam transaksi ini adalah jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan. Dokumen transaksi yang digunakan dalam transaksi ini adalah bukti memorial. Di dalam akuntansi terdapat debit dan kredit. Sebelum memasukkan nominal yang merupakan transaksi pada jurnal umum, kalian harus tahu dulu akun mana saja yang termasuk debit dan kredit. Oke, contohnya seperti pada bukti memorial ini. Di sini terdapat transaksi pembelian suplai, yakni minyak pelumas, minyak krem, dan lain-lain secara kredit dari UD Jaya Makmur Motor sebesar Rp12.500.000. Jadi,
Karena pembelian dilakukan secara kredit, yang berarti termasuk dari utang usaha, untuk cara pengisiannya berarti diisi dimulai dari kita klik penjurnalan, buat jurnal baru, dan masukkan tanggal yang tertera di bukti transaksi, yaitu pada tahun 2013. Pada bulan Januari tanggal 26. Dan masukkan kode referensinya seperti yang ada di bukti memorial, yaitu BM 008. Dan narasinya seperti pada bukti transaksi, yaitu pembayaran kredit pada UD Jaya Makmur, dan masukkan akun-akun yang tertera pada bukti transaksi, yaitu yang pertama adalah akun perlengkapan sebesar 12.500.000, dan yang kedua adalah akun utang usaha sebesar 12.500.000, dan klik buat. Dan jadilah penjurnalan. Oke, mungkin Bapak rasa cukup buat hari ini ya. Dan buat kalian juga, Bapak rasa kan udah hampir semuanya paham tentang manajer IO. Jadi buat kedepannya, kalau pengen jadi akuntansi, bisa nih kalian buat pakai ini aplikasi buat mempermudah kalian. Jadi mungkin Bapak cukupkan buat hari ini. Semoga materi pada hari ini itu bermanfaat bagi kalian semua. Jadi Bapak Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.